Bab 3971, Menipuku. Jika Zuling tidak tahu cara bergabung dengan api pamungkas, dia harus pergi menemui pemimpin sekte lama. Penatua Yu telah menerima uangnya, dia harus melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Sebenarnya, jika aku memikirkan cara, aku juga bisa membiarkanmu menemui pemimpin sekte lama. Namun, pemimpin sekte lama itu sakit parah dan sering menjadi gila, jadi jika kamu pergi menemuinya, percuma saja jika kamu bisa. Jangan mengejar pemimpin sekte lama untuk bangun. Penatua Yu melirik Dev dan mengikuti Dev untuk mengatakan yang sebenarnya. Apakah Master Sekte tua itu gila? Wajah Dev sangat terkejut. Bukankah ini sebuah jebakan bagi dirimu sendiri? Jika saya memberitahu pemimpin sekte lama bahwa dia gila, Dev mungkin tidak akan datang. Begitu banyak sumber daya dan uang yang dihabiskan. Jangan khawatir, Master Sekte lama tidak selalu gila, dia kadang-kadang menjadi gila. Saya tidak tahu kenapa, tapi itu terjadi tiba-tiba. Karena alasan inilah Master Sekte lama harus pensiun dan membiarkan Huo Yuanting menjadi pemimpin Sekte Akting. Melihat ekspresi Dev, Penatua Yu dengan cepat menjelaskan. Wei Qing di samping sangat bingung, mengapa gurunya menjelaskan kepada muridnya. Mungkinkah? Wei Qing melirik ke arah Penatua Yu dan Dev dan mungkin menebak sesuatu. Dilihat dari pendekatan murah hati Dev, dia mungkin menghabiskan banyak uang untuk Penatua Yu untuk membawanya ke Sekte Xian. Penjabat pemimpin sekte, bukankah itu Huo Yuanting yang merupakan pemimpin sebenarnya? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja tidak. Pemimpin sekte yang sebenarnya membutuhkan segel api ilahi untuk mengenalinya. Sekarang Huo Yuanting tidak memiliki segel api ilahi. Sebelum Master Sekte lama menjadi gila, sepertinya ada tanda-tandanya, jadi dia menempatkan segel api ilahi di gunung berapi ilahi terlebih dahulu. Sekarang gunung berapi ilahi tidak terbuka, Huo Yuanting tidak akan bisa mendapatkan segel api ilahi. Kami selalu curiga bahwa penyakit pemimpin sekte lama itu ada hubungannya dengan Huo Yuanting, tapi tidak ada bukti dan sulit untuk mengatakan apapun. Penatua Yu menjelaskan secara detail. Segel api suci, gunung berapi suci, apa ini? Dan di sini gurun, dan tidak ada gunung. Dev berkata dengan sangat bingung. Penatua Yu tersenyum dan berkata, Anda akan tahu kapan gunung berapi suci itu terbuka. Namun, setelah pemimpin sekte lama menjadi gila, hanya Penatua Cui yang dapat menggunakan cakram formasi untuk membuka gunung berapi suci. Penatua Cui adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri dan jujur dan tidak akan membukanya dengan mudah. Jika tidak, Huo Yuanting akan meminta Penatua Ji untuk membuka gunung berapi ilahi untuk merebut segel api ilahi. Dev tidak menyangka Sekte Xian memiliki begitu banyak rahasia. Adakah yang bisa, selama mereka mendapatkan segel api ilahi, menjadi pemimpin Sekte Xian? Dev bertanya. Tentu saja tidak, Anda harus memiliki segel api ilahi untuk mengenali masternya. Jika Anda ingin menjadi pemimpin sekte dari Sekte Xian, selain mendapatkan segel api ilahi, Anda juga harus memiliki dua api pamungkas dari Xian. Sekte, kondisi ini saja membuat banyak orang tidak memenuhi syarat lagi loh, banyak sesepuh yang tidak mengetahui rahasia api pamungkas. Memiliki dua jenis api pamungkas, Anda perlu membuat segel api ilahi mengenali pemiliknya. Adapun metode mengenali pemiliknya, ini bahkan lebih rahasia. Saya bahkan tidak tahu. Menurut Anda apa gunanya yang lain mendapatkan segel api ilahi? Kata Penatua Yu. Wei Qing benar-benar terkejut ketika dia mendengarkan percakapan antara Dev dan Penatua Yu, karena ada banyak hal yang bahkan dia, seorang murid Diaken, tidak mengetahuinya. Itu adalah rahasia Sekte Xian, tetapi sekarang Penatua Yu benar-benar memberitahu Dev semuanya tentang hal itu. Dapat dilihat bahwa Dev telah memberikan manfaat yang cukup kepada Penatua Yu. Jadi, hanya jika Huo Yuanting memperoleh segel api ilahi, barulah dia bisa menjadi penguasa sekte tersebut. Bagaimanapun, Huo Yuanting sekarang adalah penguasa sekte tersebut, dan dia juga mengetahui rahasia utama api. Adapun membiarkan segel api ilahi mengenali tuannya, saya yakin dia juga mengetahuinya. Itu belum tentu benar. Putri dari pemimpin sekte lama, kakak perempuanmu Zuling juga memenuhi syarat. Hanya saja Zuling kekurangan kekuatan sekarang, jadi dia telah berlatih dan tidak mudah bertemu orang. Terutama setelah pemimpin sekte lama menjadi gila, Zuling menjadi lebih rajin dan berendam di kolam spiritual sepanjang hari. Jika bukan karena identitas saya, Anda bahkan tidak akan berpikir untuk bertemu dengannya. Kata Penatua Yu. Bab 3972 Mimisan. Kolam roh. Dev mengerutkan kening. Mengapa dia tiba-tiba merasakan firasat buruk? Ada apa? Penatua Yu melihat ekspresi Dev salah, jadi dia bertanya. Oh, tidak apa-apa. Dev dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tapi melihat bangunan yang familiar dan aura yang semakin kaya, Dev mulai merasa sedikit tidak nyaman.
Ini tidak mungkin suatu kebetulan, kan? Dev berdoa dalam hatinya, jangan biarkan itu menjadi kebetulan, Zuling inilah gadis yang dilihatnya tadi malam. Segera, Penatua Yu membawa Dev dan yang lainnya ke halaman Zuling. Melihat halaman di depannya, Dev terdiam beberapa saat. Tuan, apakah ini halaman kakak senior Zuling? Dev bertanya. Benar, di seluruh sekte Xian, kamu adalah satu-satunya yang memiliki kolam spiritual di halaman kakak perempuanmu Zuling. Penatua Yu mengangguk dan berkata. Ini, Dev tertegun dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Bagaimana dia harus menjelaskannya ketika dia bertemu kakak senior Zuling? Saya berlari ke halaman seseorang di tengah malam, melepas pakaian saya dan mandi, dan bahkan melihatnya telanjang. Terutama mengapa tidak ada yang menjaganya. Dan pintunya masih terbuka. Tepat ketika Dev tidak tahu harus berbuat apa, pintu ke halaman terbuka, dan dua biarawati wanita yang terlihat persis sama keluar. Kalian berdua, aku sudah membuat janji dengan wanita tertua dan datang menemuinya hari ini. Penatua Yu sangat sopan kepada penjaga halaman Zuling. Elder Yu, masuklah, kakak senior Zuling telah menunggu beberapa saat. Kedua orang itu dengan senang hati memimpin Penatua Yu dan yang lainnya masuk. Melihat perabotan di halaman dan kolam spiritual yang dipenuhi energi spiritual, kepala Dev terasa besar. Adik laki-laki, kamu harus siap mental. Kakak senior Zuling sangat cantik. Banyak kultivator pria yang melihatnya untuk pertama kali mengalami mimisan. Wei Qing mengingatkan Dev. Tidak terlalu serius, masih mimisan. Dev merasa itu terlalu berlebihan. Dia melihat Zuling telanjang tadi malam. Meskipun suasana hatinya sedang bergejolak dan tidak tahan, dia tidak mimisan. Jangan percaya, begitu kamu melihatnya, kamu akan tahu apa itu peri. Wei Qing sangat bersemangat. Dev tersenyum tipis. Jika dia mengatakan yang sebenarnya tentang Zuling, dia tidak tahu seperti apa ekspresi Wei Qing nantinya. Turunkan kepalamu dan ikuti Penatua Yu di belakangmu. Setelah memasuki sebuah ruangan, dua penjaga menutup pintu dengan hati-hati. Saya melihat Zuling duduk di kursi dengan gaun putih, kulitnya yang putih dan lembut tampak seperti telur rebus yang baru saja dikupas. Zuling bertemu dengan Penatua Yu. Melihat Penatua Yu, Zuling segera berdiri dan memberi hormat. Nona, kamu tidak boleh melakukan ini. Kamu membuatku malu. Penatua Yu melihat ini dan berkata dengan tergesa-gesa. Tetua Yu, ayahku sudah pensiun dan bukan lagi pemimpin sekte, jadi kamu tidak perlu memanggilku wanita tertua. Panggil saja aku Zuling. Kata Zuling. Saya akan selalu menjadi bawahan dari Master Sekte Lama, dan saya akan selalu setia kepada Master Sekte Lama. Itu sama terlepas dari Master Sekte Lama tetapi bukan Master dari Sekte Xian. Kata Penatua Yu dengan wajah serius. Zuling sangat tersentuh. Dia bisa bertemu dengan Penatua Yu karena kesetiaan Penatua Yu. Elder Yu, dua berikutnya adalah. Zuling memandang Dev dan Wei Qing. Tapi Dev menunduk dan tidak melihat wajah Dev. Ini adalah murid tertua saya Wei Qing, yang sekarang menjadi murid Diaken. Penatua Yu menunjuk ke arah Wei Qing dan berkata. Wei Qing bertemu kakak senior Zuling. Wei Qing bergegas maju dan melihat penampilan Zuling yang menakjubkan. Wei Qing tampak sangat bingung dan tidak tahu harus mencari kemana. Saat berbicara, hidung Wei Qing tiba-tiba mengeluarkan darah. Kekeke. Melihat Wei Qing seperti itu, Zuling menutup mulutnya dan tertawa. Bab 3973 Aku akan membunuhmu. Wei Qing buru-buru menutup hidungnya dengan ekspresi sangat malu. Penatua Yu juga berkata dengan wajah penuh rasa malu, tidak ada gunanya, segera keluar dan bersihkan. Wei Qing buru-buru berlari keluar untuk membersihkan. Ini muridku yang baru direkrut, Cheng Ping. Penatua Yu menunjuk ke arah Dev dan berkata. Zuling memandang Dev dan menemukan bahwa Dev menundukkan kepalanya dan tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Mengapa adik kecil ini begitu pemalu dan tidak berani mengangkat kepalanya? Zuling bertanya dengan rasa ingin tahu. Angkat kepalamu, bagaimana kamu bisa membicarakan hal-hal dengan wanita tertua seperti ini? Penatua Yu dengan cepat memukul Dev. Ketika Dev melihat ini, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengangkat kepalanya. Saudari Zuling, halo. Dev tersenyum pada Zuling. Setelah melihat Dev, Zuling tertegun sejenak, dan kemudian kemarahan keluar dari tubuhnya. Ternyata itu kamu, dasar mesum, aku akan menghajarmu sampai mati. Setelah mengatakan itu, Zuling menamparkan Dev dengan telapak tangannya. Dev terkejut dan berlari keluar dengan cepat. Penatua Yu bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi, jadi Zuling mengejarnya. Jangan lari, aku akan membunuhmu. Zuling meraung. Wei Qing sedang membersihkan bagian luar dan tidak tahu apa yang terjadi saat dia melihat Dev berlari keluar dan Zuling mengejarnya. Ling, pada saat ini, Penatua Yu bereaksi dan buru-buru mengejar, menghentikan Zu.
Nona, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kalian berdua saling kenal? Penatua Yu bertanya. Elder Yu, karakter murid barumu tidak terlalu baik. Tanyakan padanya ada apa. Zuling berkata dengan marah. Penatua Yu tampak bingung dan memandang Dev. Katakan padaku, bagaimana kamu menyinggung kakak senior Zuling? Wajah Dev penuh rasa malu dan dia hanya bisa berkata dengan jujur, saya tidak sengaja melihat kakak senior Zuling mandi tadi malam. Apa? Penatua Yu dan Wei Qing terkejut pada saat bersamaan. Terutama Wei Qing, yang wajahnya penuh keterkejutan dan rasa iri. Saya bersedia melihat kakak senior Zuling mandi, meskipun itu berarti memperpendek umurnya 100 tahun. Katakan sejujurnya, apakah kamu hanya melihatku mandi? Kamu jelas ingin melakukan sesuatu yang jahat padaku. Zuling memelototi Dev. Kesalahpahaman jelas merupakan kesalahpahaman. Wajah Dev penuh dengan keluhan, saya baru saja berkeliaran tadi malam. Ketika saya sampai di sini, saya merasakan ada jejak roh pri di aura, jadi saya masuk. Kecelakaan. Tidak ada seorang pun yang menjaga pintu atau menutup pintu. Saya melihat kolam spiritual itu bagus dan belum ada seorang pun di sana, jadi saya melepas pakaian saya dan melompat ke dalam. Siapa sangka kakak senior Zuling juga ada di kolam spiritual. Tapi kakak senior juga menatapku sepenuhnya. Kami saling memandang, jadi kakak senior tidak bisa dianggap dirugikan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dev, Zuling sangat marah. Mata Wei Qing membelalak dan seluruh tubuhnya gemetar karena iri. Adik laki-laki, kamu benar-benar melepas pakaianmu di kolam spiritual bersama kakak senior Zuling. Ya Tuhan, jika itu aku akan rela mati. Setelah Wei Qing selesai berbicara, dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah mengatakan hal yang salah dan sangat takut sehingga dia segera menutup mulutnya. Penatua Yu juga tidak berdaya. Dia yakin Dev tidak melakukannya secara tidak sengaja. Bagaimanapun, Dev datang untuk mempelajari seni memadukan api yang ekstrim. Bagaimana dia bisa diam-diam melihat Zuling mandi di tengah malam? Nona, menurutku pasti ada kesalahpahaman. Muridku ini tidak akan pernah menjadi orang seperti itu. Juga, jika wanita tertua membunuhnya sekarang, berita tentang kamu yang terekspos pasti akan menyebar, yang akan berdampak buruk bagi reputasi wanita tertua. Muridku mengalahkan Liu Sitong dalam kompetisi sekte dalam dan membuat Liu Sitong memanggilnya kakak. Dia juga menjadi terkenal di sekte Xian. Sekarang jika dia tiba-tiba terbunuh, seseorang pasti akan menyelidiki alasannya. Penatua Yu hanya dapat mempertimbangkan reputasi Zuling. Lagi pula, saya hanya melihat-lihat dan tidak melakukan apapun. Apa? Dia mengalahkan Liu Sitong itu? Zuling tercengang, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Bagaimanapun, Dev hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat. Bab 3974 saya hanya bisa menggunakan cabang. Ya, orang yang mengalahkan Liu Sitong dalam kompetisi sekte dalam kemarin sekarang menjadi murid sekte dalam. Penatua Yu mengangguk dan berkata, saya tidak percaya. Dia hanyalah biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan. Bagaimana dia bisa mengalahkan Liu Sitong? Penatua Yu tidak akan dengan sengaja mencari alasan untuk memaafkan murid-muridnya, kan? Dia sangat mesum dan tidak pantas berada di sekte Xian kita. Zuling sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan orang tua itu. Nona, saya tidak perlu berbohong kepada Anda, dan saya yakin pasti ada kesalahpahaman di sini. Penatua Yu terus menjelaskan, tetapi Zuling tidak mempercayainya sama sekali. Jika kamu ingin aku mempercayainya, biarkan dia membandingkannya denganku. Jika orang ini bisa mengalahkan Liu Sitong, dia seharusnya setara denganku. Zuling ingin bersaing dengan Dev. Penatua Yu tahu bahwa Zuling pasti ingin memberi pelajaran kepada Dev dengan bertarung. Lagi pula, aku mandi dengan baik dan dilihat sepenuhnya, jadi aku pasti akan marah. Terlebih lagi, Zuling juga dikenal sebagai wanita yang sangat cantik. Biasanya sulit bagi orang lain untuk melihatnya, tetapi Dev benar-benar memperhatikannya. Ini. Wanita tertua sekarang berada di alam kesengsaraan tingkat 9. Dia akan segera mencapai puncaknya. Membiarkannya bersaing denganmu akan menjadi hal yang terlalu mengganggu. Penatua Yu tidak tahu apakah Dev bisa mengalahkan Zuling, tapi dia tidak ingin keduanya bersaing. Tidak peduli siapa yang menyakiti siapa, itu tidak baik untuknya. Jika dia tidak berkompetisi, dia akan dibutakan hari ini dan dikeluarkan dari sekte Xian. Zuling berkata dengan agresif. Penatua Yu tampak tidak berdaya dan hanya bisa melihat ke arah Dev. Dia hanya bisa membantu sejauh ini. Siapa yang menyuruh Dev begadang semalaman dan datang untuk melihat orang lain mandi? Fakta bahwa segala sesuatunya telah sampai pada titik ini di luar dugaan Penatua Yu. Tidak apa-apa untuk berkompetisi, tapi saya tidak punya taruhan. Saya tidak pernah bersaing dengan orang lain. Seperti Liu Sitong, saya juga meningkatkan taruhan saya. Dev tersenyum ringan dan berkata, kamu tidak hanya mesum, kamu juga seorang penjudi. Orang sepertimu tidak layak berada di sekte Xian kami. Hari ini aku akan membersihkan pintu untuk Penatua Yu. Jika kamu bisa mengalahkanku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau.
Jika kamu kalah, lepaskan matamu dan keluar dari gerbang Xian. Tubuh Zuling dipenuhi aura, dan matanya penuh amarah. Sebelum Dev dapat menjawab, Zuling mengambil tindakan. Dia takut Dev tidak setuju dan Penatua Yu akan menghentikannya. Zuling mengulurkan tangannya, dan pedang spiritual yang menyala-nyala muncul di tangannya, diikuti oleh lebih dari selusin lampu pedang menuju langsung ke Dev. Ketika Dev melihat ini, dia mencibir, mematahkan cabang, dan menuangkan energi spiritual ke cabang tersebut. Cabang-cabang pohon biasa sebenarnya bersinar dengan cahaya putih saat ini. Zuling menjadi semakin marah saat dia melihat Dev menggunakan dahan pohon untuk menangani dirinya sendiri. Desir, sikat, sikat. Zuling mengayunkannya lagi, dan lebih dari selusin sinar pedang keluar. Gelombang demi gelombang cahaya pedang, seperti gelombang, menyapu ke arah Dev, tidak memberi kesempatan pada Dev untuk bernapas. Dev melambaikan dahan di tangannya, dan setiap sinar cahaya pedang dihancurkan secara akurat oleh Dev. Pada saat ini, Dev tidak terlihat seperti sedang bertarung sama sekali, tetapi lebih seperti sedang berlatih dengan dahan. Ping! Tidak ada cahaya pedang dari arah berbeda yang bisa lolos dari serangan Chen. Tubuh Dev tidak pernah meninggalkan posisi berdiri. Tindakan ini saja membuat Wei Qing dan Penatua Yu tercengang. Meskipun cahaya pedang Zuling tidak berakibat fatal bagi Dev, tidak mungkin untuk mengatasinya dengan mudah. Ketika sinar terakhir dari cahaya pedang hancur, Dev menunjuk ke cabang di tangannya. Seberkas cahaya putih keluar dengan cepat, Zuling terkejut dan cepat mundur, namun sudut bajunya masih ditembus oleh cahaya putih. Melihat pakaiannya yang robek, mata Zuling sedikit menyipit, dan aura di tubuhnya terus meledak. Bab 3975 kamu terlalu sok. Seperti yang diharapkan, kamu memiliki beberapa trik. Tampaknya Liu Sitong tidak kalah secara tidak adil, tetapi tidak mudah bagimu untuk menang melawanku. Zuling mendengus dingin, dan seluruh nafasnya keluar. Pedang roh api di tangan Zuling berubah menjadi dua warna pada saat ini. Api ungu umum jelas merupakan api rahasia dari Sekte Xian. Api pamungkas rahasia Zuling jauh lebih kuat daripada api Liu Sitong, dan warna ungunya lebih cerah dan jelas. Saat pedang spiritual Zuling diayunkan, sinar cahaya pedang mengarah ke Dev lagi. Tetapi pada saat ini, cahaya pedang menyala dengan nyala api, dan cahaya pedang dengan warna berbeda, coklat dan ungu, bergegas menuju Dev. Wei Qing melihat cahaya pedang yang menakutkan itu dan wajahnya menjadi sangat jelek. Jika dia sendiri berada dalam serangan ini, dia pasti akan dikalahkan. Penatua Yu juga sedikit mengernyit, berencana menghentikannya kapan saja. Tampaknya Zuling memiliki niat membunuh dan ingin menyiksa Dev sampai mati. Nona, saya harap Anda berbelas kasihan dan tidak membahayakan hidup Anda. Penatua Yu mengingatkan Zuling dengan keras. Zuling mendengus dingin dan berkata, saat aku mengambil tindakan dengan pedang spiritualku yang tak tertandingi, tidak ada kemungkinan untuk berhenti. Orang ini sangat sok. Dia bahkan menggunakan ranting untuk bertarung denganku. Ini meremehkanku, lalu aku akan melakukannya biarkan kamu pergi. Dia melihat betapa kuatnya aku. Penatua Yu memiliki ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Menghadapi biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan, Dev tidak merespons dengan benar dan benar-benar mematahkan cabang dan menggunakannya sebagai senjata. Bukankah ini menganggap kompetisi ini sebagai permainan anak-anak? Adik laki-laki, kamu harus hati-hati, jangan gegabah, dan perhatikan. Jika kamu tidak memiliki senjata, kamu dapat menggunakan pedangku untuk sementara. Kata Wei Qing, hendak melemparkan pedangnya ke Dev. Tapi siapa tahu, Dev menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak senior, saya menghargai kebaikan Anda, dan saya merasa cabangnya lebih menguntungkan. Dev sebenarnya menolak Wei Qing dan masih menggunakan dahan pohon untuk menahan serangan Zuling. Pergi ke neraka. Mata Zuling melebar karena marah, dan cahaya pedang menyala yang tak terhitung jumlahnya berputar ke arah Dev. Lampu pedang dengan dua warna berbeda berputar bersama dan berubah menjadi ular roh dengan mulut terbuka dan berdarah. Nyala api yang tak berujung membuat seluruh halaman bersinar terang. Melihat teknik pedang Zuling dan api pamungkasnya, Dev benar-benar mengangkat sudut mulutnya. Baik itu seni pedang atau api tertinggi, masih ada kesenjangan besar antara Zuling dan Dev. Teknik pedang 9 bayangan Dev adalah teknik pedang kuno. Dev belum menguasai klon 9 bayangan. Sedangkan untuk api pamungkas, Zuling bahkan lebih buruk lagi. Dev memiliki asal-muasal api, dan ada 5 jenis api pamungkas. Zuling hanya mengetahui 2 jenis api. Dev memegang dahan di tangannya, dan jejak api es yang sangat dingin melesat ke dalamnya. Suhu di sekitar dahan langsung menjadi sangat dingin. Segera setelah itu, Dev menggunakan dahan di tangannya untuk menyerang lampu pedang yang berubah menjadi ular spiritual dan bergegas menuju mereka. Ketika ular spiritual ini menyentuh dahan di tangan Dev, mereka akan langsung membekukan api di sekitarnya, lalu hancur berkeping-keping dan menghilang tanpa jejak. Wei Qing, Penatua Yu dan Zuling tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Dev untuk memblokir serangan tajam Zuling hanya dengan satu cabang.
Mereka bahkan tidak mengerti mengapa udara di sekitar Dev tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dev jelas telah menguasai api pamungkas. Hanya dengan mengetahui keterampilan berbasis api seseorang dapat memasuki sekte api ungu. Jika tidak, Dev tidak akan mendekati pemimpin sekte lama untuk menemukan cara untuk bergabung dengan api. Tapi mereka yang tahu cara menggunakan api ekstrim sebenarnya bisa menggunakan metode yang membuat udara di sekitarnya menjadi sangat dingin. Ini di luar jangkauan kognisi mereka. Bukankah seharusnya hanya biksu yang mempraktikkan teknik berbasis es yang bisa mengeluarkan udara dingin itu? Mereka sama sekali tidak memahami api es yang sangat dingin, mereka juga tidak mengetahui keberadaan api es yang sangat dingin. Bab 3976 harus ada keuntungan saat menghasilkan uang. Kak, sebaiknya kamu mengaku kalah, kamu sama sekali bukan tandinganku. Jika kamu mengaku kalah sekarang, mungkin syarat yang aku usulkan tidak akan mempermalukanmu. Jika kamu kesulitan, maka setelah aku memenangkanmu, aku akan membuatmu telanjang dan menari di depanku. Dev memandang Zuling dan membujuk dengan senyuman di wajahnya. Namun di mata Zuling, senyuman ini adalah ejekan. Terutama ketika dia melepas pakaiannya dan menari, dia mengira Dev sedang mempermalukannya. Jangan berpuas diri, aku belum menunjukkan kemampuanku yang sebenarnya. Zuling mengertakkan gigi lalu melompat. Tubuh Zuling melompat ke udara, dan kemudian dia melemparkan pedang roh di tangannya. Saat api pada pedang roh itu melesat ke langit, terdengar suara gemuruh. Seekor naga raksasa dengan seluruh tubuhnya terbakar api dan mulutnya yang berdarah muncul. Tadi itu adalah ular spiritual, tapi kali ini adalah naga api. Metodenya selalu lebih baik. Ketika Dev melihat ini, wajahnya akhirnya menunjukkan sedikit kesungguhan. Jika Dev tidak menyembunyikan identitasnya dan secara langsung melepaskan kekuatan naga untuk mengungkap naga emas, naga api Zuling yang telah berubah akan rentan terhadap satu pukulan. Tapi Dev tidak bisa diungkap. Jika dia melepaskan kekuatan naga, identitasnya tidak akan lagi disembunyikan. Seluruh surga dan dunia manusia dapat meletus dengan kekuatan naga dewa, dan satu-satunya yang dapat membuat naga emas muncul adalah dirinya sendiri. Dev mengayunkan dahan di tangannya, dan cahaya putih langsung menuju ke arah naga api. Tapi saat dahan itu bertabrakan dengan naga api, ia berubah menjadi bubuk. Bagaimanapun, itu hanyalah sebuah cabang. Meskipun Dev telah menyuntikkan kekuatan spiritual dan jejak api es yang sangat dingin, itu tetaplah sebuah cabang. Melihat ranting-rantingnya berubah menjadi bubuk, sudut bibir Zuling terangkat. Dia ingin Dev menyesal karena dia akan bertarung dengannya dengan cabang. Naga api itu meraung, dan cakar naganya yang menyala melesat langsung ke arah Dev. Wei Qing dan Penatua Yu sama-sama terkejut saat melihat pemandangan ini. Penatua Yu mulai memancarkan aura, siap menghentikannya kapan saja. Tapi Dev tidak menunjukkan rasa takut. Meski tidak ada cabang, Dev langsung menepuk telapak tangannya dan bertabrakan dengan cakar naga api. Telapak tangan Dev juga dipenuhi api, dan bahkan di dalam api, guntur dan kilat dapat terlihat dengan jelas. Dev menggunakan Thunder Palm, tapi dia tidak menggunakannya sepenuhnya. Dia tidak ingin terlalu banyak diekspos di Sekte Xian. Setelah telapak tangan Dev bertabrakan dengan naga api, mereka semua mundur. Melihat pemandangan ini, Penatua Yu, yang awalnya berencana untuk mengambil tindakan, menahan nafasnya lagi. Dia juga tidak menyangka Dev akan mengikuti naga api dengan tangan kosong tanpa menggunakan senjata apapun. Dan sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Hanya saja telapak tangan Dev barusan memiliki guntur dan kilat yang menyambar dalam nyala api, dan Penatua Yu dapat melihatnya dengan jelas. Anak ini sebenarnya tahu seni guntur dan kilat. Sepertinya dia menyembunyikan banyak hal. Penatua Yu bahkan lebih tertarik sekarang. Meskipun Penatua Yu menyukai uang, dia menerima uang Dev dan membawanya ke pintu depan Xian untuk bertemu dengan pemimpin sekte lama dan mempelajari seni perpaduan api terbaik. Tapi dia tidak bodoh, dan dia tidak akan membahayakan Sekte Xian. Penatua Yu diam-diam mengamati niat Dev. Jika Dev benar-benar memiliki niat buruk terhadap Sekte Xian, Penatua Yu pasti akan mengambil tindakan. Uang bisa didapat, tapi harus ada keuntungannya. Penatua Yu tidak akan mendapatkan uang yang merugikan Sekte Xian. Tahu, kamu sekarang konsekuensi dari meremehkanku, kan? Aku mengizinkanmu mengeluarkan senjatamu. Jika tidak, serangan naga api berikutnya akan membunuhmu. Meskipun Zuling juga terkejut dengan telapak tangan Dev, dia sangat yakin bahwa Dev pasti tidak akan mampu memblokir serangan berikutnya. Percuma menggunakan ranting untuk menghadapimu, aku hanya bisa menggunakan tangan kosong. Dev melambai ke Zuling, niat menggodanya sangat jelas. Ketika Zuling melihat ini, dia mendengus dingin, lalu tangannya terbakar api, dan dia terus mencubitnya, dan api mengalir ke naga api di udara. Dalam sekejap, nyala api di naga api menjadi lebih kuat. Bersambung.